أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kali ini saya membuat video yaitu ingin melanjutkan pembahasan saya dalam video yang kemarin. Mudah-mudahan sekali lagi, kalau ternyata video saya ini banyak kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan nantinya teman-teman, Bapak Ibu, ikhwan akhwat bisa dengan rela hati untuk mengirimkan perbaikannya, dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dengan balasan yang sangat tinggi, yaitu surganya Allah, surga Firdaus. Amin. Sebelum saya ke pembahasan, saya ingin berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk pertolongannya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk perlindungannya. Kita diberi kehidupan yang baik, murah rezeki, serta pada akhirnya kita semua dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah. Apapun ormas kita, apapun kelompok kita, mari kita pererat persatuan dan kesatuan. Kita ruhama di antara kita, dan kita asyidda kepada kelompok yang di luar kita, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya ke pembahasan, saya ingin menceritakan sedikit bagaimana kalau dalam keluarga saya ada yang meninggal dunia. Dulu tahun 90-an itu ayah saya meninggal dunia, dan saya umumkan di kuburan bahwa kami tidak akan mengadakan tahlilan. Dan nampaknya masyarakat tidak mempermasalahkan, sehingga kami sekeluarga setiap selesai salat maghrib itu saya tahlil bersama, kemudian saya berdoa. Begitu tiap malam.
Bahkan sampai hari ini. Jadi setiap saat saya tahlil untuk orang tua dan setelah itu saya berdoa. Nanti insya Allah doa yang biasa saya baca setiap saya selesai tahlilan, insya Allah kalau ada waktu saya bacakan di akhir nanti. Begitu juga kalau di keluarga istri saya. Karena keluarga istri saya itu hanya tinggal ibu mertua, dan istri saya itu anak tunggal, jadi langsung saya yang pegang kendali. Seperti itu juga. Saya umumkan di kuburan untuk kami tidak mengadakan tahlilan, tapi tetap saya memimpin tahlilan sekeluarga bersama istri dan anak-anak saya. Mudah-mudahan perbedaan yang memang sudah biasa dari dulu terjadi di antara kita, khususnya umat Islam, mungkin di Indonesia, saya kurang tahu kalau di luar. Mudah-mudahan perbedaan ini cepat selesai, artinya masing-masing kita mengamalkan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sebagaimana yang saya katakan dalam video saya tempo hari, bahwa yang membolehkan ada imam madhab yang diikuti, yang tidak membolehkan ada imamnya juga. Jadi saya rasa tidak perlu diotak-atik lagi. Mari kita pertinggi toleransi. Mudah-mudahan yang mengikuti yang manapun Allah menerima amalan kita dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan. Kalau saya melaksanakan tahlilan, saya sama dengan melaksanakan ruqyah kepada orang sakit, orang yang sakit. Baik sakitnya itu parah, sakitnya itu mungkin ringan, tidak ada salahnya. Seperti itulah yang dicontohkan Rasulullah. Setiap Rasulullah menjenguk orang sakit, beliau selalu berdoa. Tapi mungkin tidak dikatakan ruqyah ya. Ada banyak sahabat yang datang kepada Rasulullah karena sakit, meminta diruqyah. Sekarang menurut saya, apakah meruqyah itu ada niatan, ada hajat untuk over pahala? Saya pikir sama sekali tidak. Kalau saya meruqyah, saya menjenguk orang sakit, kemudian saya meruqyah di situ, saya hanya memohon kepada Allah satu hal, yaitu memohon mudah-mudahan Allah
mengucurkan rahmatnya, sekaligus juga Allah mengangkat dosa-dosanya. Ya tentu sesuai dengan rahmat yang dikucurkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang sakit. Di situ sama sekali saya tidak meniatkan saya over pahala kepada orang yang sakit. Makanya ketika saya meruqyah orang sakit, ketika saya meruqyah keluarga saya yang meninggal dunia, ya ini walaupun saya bisa memimpin tahlil, sampai saat ini saya belum pernah memimpin tahlil di rumah orang kematian. Karena yang pertama memang saya tidak ikut. Yang kedua, di sekitar saya ini sudah banyak ustadz-ustadz, guru-guru yang beliau-beliau ini punya santri. Sedangkan saya tidak punya santri. Sebagaimana yang saya katakan pada video saya tempo hari, saya hanya berguru kepada Jin Gepeng. Setiap saya meruqyah dan setiap saya tahlil, memimpin tahlil, di situ saya tidak meniatkan untuk over pahala. Misalnya dipoles dengan seperti yang dinyatakan oleh yang terhormat Al-Ustadz Profesor Dr. Ahmad Zahra. Mudah-mudahan Allah memberkati umur beliau. Dipoles dengan Allahumma ausil ma qara'nahu minal Qur'an ila ruhi Fulan binti Fulan. Nah, itu saya tidak melaksanakan yang seperti itu. Tapi sekali lagi, setiap perbedaan, terutama bagi saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya bermaksud membenarkan. Tapi inilah perbedaan yang ada di otak saya. Jadi setiap saya meruqyah, setiap saya memimpin tahlil, satu yang saya harap kepada Allah yaitu rahmat dan ampunan. Dengan bacaan Al-Quran, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya dan ampunannya. Jadi ruqyah dan tahlil saya itu sama sekali lepas daripada over pahala. Mungkin mengapa Al-Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkan tahlil. Beliau mengatakan bacaan tidak sampai kepada mayit. Kalau saya lihat dari alasan beliau, dalil yang beliau pegang, yaitu wa allaisa lil insani illa ma sa'a, atau yang dari hadis Rasulullah, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi saya sependapat dengan beliau, kalau ruqyah atau tahlil dilaksanakan dalam rangka over pahala, buat saya ini sudah tertutup. Sudah tidak bisa lagi, walaupun disiasati dengan doa seperti tadi. Mohon maaf sekali lagi, makanya setiap saya ruqyah, setiap saya tahlil, saya selalu menjadikan ruqyah dan tahlil saya itu adalah ajang untuk memohon, untuk berdoa, untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan ampunannya. Ya tentu kalau kita kan begini ya,
Kalau kita dapat pahala atau rahmat atau ridha Allah, maka secara otomatis dosa kita terangkat, dosa kita terbuang, dan itu tentu sebesar pahala atau rahmat atau ridha Allah yang dikucurkan kepada kita. Itu otomatis. Sebaliknya, kalau kita berbuat mungkar, misalnya kita dapat satu dosa, maka otomatis satu kebaikan akan terbuang, akan terangkat. Sebagaimana layaknya karakter daun timbangan. Kalau yang daun timbangan yang kanan diisi, maka yang kiri akan hilang bebannya. Sesuai dengan beban yang diberikan di daun timbangan kanan. Insya Allah seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya setiap saya meruqyah, setiap saya tahlil, saya hanya mohon satu hal, yaitu kucuran rahmat dan ampunan Allah, baik kepada orang yang sakit maupun kepada orang yang sudah meninggal atau melewati masa sakit. Mengapa yang dibaca di dalam ruqyah, yang dibaca di dalam tahlilan, itu Al-Quran? Saya pikir karena, dan mengapa saya mengharap rahmat Allah dan ampunan Allah? Karena memang itu linear. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah. Jadi itu yang jadi pegangan saya, bahwa tidak Allah turunkan Al-Quran, melainkan itu sebagai obat dan rahmah bagi kita, baik yang membaca, baik yang mendengarkan, baik yang dibacakan, seperti di dalam ruqyah. Mengapa Al-Quran? Ya itulah alasannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kalau Allah berkenan, ya tentu semua Masya Allah ya, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah berkenan, Allah berkehendak mengucurkan rahmat kepada orang yang sakit, maka dengan sendirinya insya Allah Allah yang mengatur, Allah yang membagikan, Allah yang paling tahu apa kebutuhan dari orang yang diberi rahmat itu. Kalau orang sakit, tentu harapannya mudah-mudahan selanjutnya Allah berkenan menyembuhkan penyakitnya, insya Allah. Tapi tetap kalau Allah menghendaki. Sama dengan tahlil. Ya tahlil ini kan, kalau ruqyah kan biasanya yang paling populer itu ya ruqyah para sahabat atau sekelompok sahabat kepada sekelompok kafilah yang ketua kelompoknya pada saat itu disengat binatang berbisa. Yang dibacakan konon katanya itu Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah ini kan Al-Quran ya.
surat Al-Fatihah. Dan alhamdulillah yang sakit itu Allah sembuhkan. Tapi ya para bapak dan ibu, ini yang meruqyah sahabat. Kalau yang meruqyah orang seperti saya, ya tapi saya ini hanya tetap tidak mengabaikan sunnah. Soal setelah saya ruqyah sembuh atau tidak sembuh, itu sudah bukan urusan saya menurut saya. Ya terserah Allah saja. Tapi tetap meruqyah maupun tahlil yang dibaca Al-Quran, karena itu linir. Dengan Al-Quran Allah berkenan memberi rahmat. Ya kalau sudah rahmat, otomatis di situ juga ampunan Allah insya Allah. Makanya di dalam tahlilan sama dengan di dalam saya meruqyah orang sakit. Satu yang saya harapkan, yaitu rahmat dan ampunan Allah. Dengan bacaan Al-Quran, saya hanya berharap satu hal, yaitu rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pikir orang, keluarga yang mendahului kita meninggal dunia itu adalah yang paling dibutuhkan, yaitu dua hal tadi, yaitu rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan ampunan Allah. Selanjutnya insya Allah Allah akan dengan rahmatnya itu Allah akan berkenan memasukkan orang yang meninggal dunia tadi ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan insya Allah. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya. Maka kalau kita dalam bertahlil memohon rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut saya itu sudah yang tertinggi yang kita minta kepada Allah. Itu sudah yang tertinggi. Karena nantinya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya. Ya tapi tentu kita tidak mengandalkan tahlilan dari anak cucu, tentu tidak. Karena rahmat ini di dalam Al-Quran Allah menyatakan, sanudkhiluhum fi rahmatina innahu minas salihin. Sanudkhiluhu fi rahmatina innahu minas salihin. Ada ayat lain menyatakan sanudkhiluhum fi rahmatina innahum minas salihin. Insya Allah dengan kemahamurahan Allah, tapi tetap kita wajib beramal. Ini yang pasti bahwa Allah akan memasukkan kita ke dalam rahmatnya kalau kita beramal soleh. Seperti ayat tadi. Jadi kalau hanya mengandalkan tahlil, saya pikir ya tidak cukup ya. Tapi mudah-mudahan kalau ada saudara kita yang tidak sempat beramal baik, atau mungkin baru masuk Islam langsung meninggal, ya mudah-mudahan doa kita yang terus-menerus ini akan mencukupkan, akan mendatangkan rahmat dan ridha Allah, sehingga semua kita yang punya iman walaupun sedikit, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap karena kemahamurahan Allah dan karena mungkin Allah menginginkan kita ini beramal
maka Allah menyembunyikan di dalam kitabnya, yaitu rahmatnya. Tidak ada di dalam Al-Quran orang masuk surga karena rahmat, itu tidak ada. Yang ada orang masuk surga karena rahmat itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah keduanya ini bertentangan? Sama sekali tidak, teman-teman. Kalau menurut saya, rahmat Allah ini sudah dari awal. Rahmat Allah ini lebih besar, lebih luas dari luasnya langit dan bumi kalau bagi saya. Dari awal, saya ini sudah mendapat limpahan rahmat. Salah satu contohnya saja, misalnya saya dilahirkan pada tahun 50-an dulu dalam keluarga muslim. Nah ini apa kalau bukan rahmat? Selanjutnya saya dikirim ke Langgar untuk ngaji, belajar membaca Al-Quran. Selanjutnya saya dikirim ke sekolah. Dan alhamdulillah sekolah saya ini semuanya sekolah agama. Alhamdulillah. Walaupun saya bukan lulusan pesantren, tapi sekolah saya alhamdulillah ini juga rahmat. Sampai kepada sarjana saya itu sarjana agama. Walaupun selanjutnya saya hanya berguru kepada jin gepeng. Ya mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semuanya, apapun ormas kita, Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pererat persatuan dan kesatuan, asyidda kepada yang lain, ruhama di antara kita, tetap kita beramal dengan sekuat tenaga. Karena di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa Allah akan memasukkan ke dalam surganya itu karena amal soleh. Inilah yang bisa saya uraikan. Mudah-mudahan ada Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang mau dengan rela hati mengirim perbaikan-perbaikannya. Kalau yang sependapat dengan saya tidak perlu ya mengirim secara langsung ya. Jadi silahkan kalau mau Bapak tulis saja di kolom komentar. Tapi bagi yang menyalahkan, nah ini yang paling saya harapkan, bagi yang menyalahkan, mohon dikirim perbaikan-perbaikannya. Ya tentu tidak hanya menyalahkan ya, kalau hanya menyalahkan kan banyak. Tapi yang saya inginkan perbaikan-perbaikannya bisa Bapak Ibu kirim langsung ke WhatsApp saya. WhatsApp saya ada di deskripsi. Ya jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi balasan oleh Allah, balasan yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Surga para nabi, para orang-orang siddiqin, para orang-orang syuhada, para orang-orang saleh. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau tadi saya berjanji untuk membacakan doa setiap saya selesai tahlil, ini mungkin insya Allah saya sambung di video berikutnya karena tidak ingin terlalu panjang videonya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq wa bihidayatihi wa inayatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.